Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jajang Suryana, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 20 Kelompok 4 BPSDM Regional Bandung. Kali ini saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Di agenda 3 dibahas mengenai ASN atau aparatur sipil negara, di mana yang dibahas mengenai kedudukan ASN, peran ASN, serta tugas dan fungsi ASN. Yang pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, tugas dan fungsi ASN. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. Dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Kode etik dan kode perilaku ASN. A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. F. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. G. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. H. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian I. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. J. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. K. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, L. Melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana yang dibahas mengenai definisi sistem merit, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Definisi sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, kompetensi, dan kinerja. Kemudian, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. 1. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. 2.
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disingkat Kemenpan dan RB, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian selanjutnya pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kemudian selanjutnya WOG atau Whole of Government, di mana yang dibahas mengenai definisi WOG, mengapa WOG, dan bagaimana WOG dilakukan. Baiklah, untuk definisi WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan. Kemudian, mengapa WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal. Kedua, faktor-faktor internal. Dan yang ketiga, adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir tentang personal branding. Pegawai ASN harus menunjukkan perilaku yang berbasis kode etik sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.